Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokah karam Masyaikh Rahman kita bisa hadir dalam melaksanakan sholat tarawih berjamaah, sholat tasbih berjamaah, sholat witir berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua pada malam hari ini diridhoi oleh Abah Guru. Amin ya robbal. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kultum tentang suluk, sikap orang yang suluk. Kita tahu bahwa tarekat itu ada tarekat suluk, ada tarekat tabaruk, atau ada yang disebut tarekat irodah, ada yang disebut tarekat tabaruk. Tarekat tabaruk itu dia tidak ada satu ikut aturan dari guru. Jadi namanya tabaruk itu ngalah berkah. Beda dengan tarekat suluk. Tarekat suluk itu berarti harus ikut apa yang ditentukan oleh guru. Makanya dalam kitab Hikam Imam Syarqawi menjelaskan al-wajibu ala salik, wajib bagi salik. Ini kita tuh salik. Salaka yasduku sulukan, bahwa salik. Sedangkan torekonya toreko suluk. Ajaran apa itu torekonya suluk. Ruhani kita termasuk kategori ruhani. Ruh. Kan manusia itu terbagi dua. Ada jismaniun, ada ruh. Kalau manusia kategori ruhnya jismaniun itu orang umum, al-insanul am, manusia umum. Kalau manusia khusus itu namanya ruhnya ruhani. Seperti murid Abah. Murid Abah guru itu orang khusus, maka dibilangnya al-insan kategori ruhani. Kenapa dibilang kita orang khusus? Karena kita semua murid-murid Abah itu gurunya nyantel, gurunya mudof kepada guru mursyid. Makanya kata Imam Syarqawi, kewajiban bagi orang salik itu orang yang menjalankan tarekat suluk. Apa kewajiban dia? Ayam kusa diam, makasa yang kusu ayam kusa diam, bima aqamallahu dengan apa yang Allah telah tetapkan buat dia, wa yarda bihi, dan dia harus ridho. Nah, itu sikap seorang yang bertarekat suluk itu, kata Imam Syarqawi, bahwa yang pertama makasa yang kusu artinya diam. Diamnya apa? Diam apa yang udah ditentuin oleh Allah aja. Yang kalau bahasa Abah bisa guru, bisa guru, irodanya irodo guru. Wa yardo bihi, dan harus ridho, harus rela. Kalau dalam Imam Syarqawi harus rela apa yang diberikan oleh guru. Kalau di kita pokoknya tarekat suluk, yang pengamal suluk itu pokoknya diam aja, jangan maunya sendiri. Hatta yatawalallah, sehingga Allah membimbingnya. Nah, makanya nih murid-murid Abah, ketika Abah torekonya suluk, mereka nggak kuat. Nggak kuatnya apa? Dia nggak mau dibimbing sama guru.
maunya mau dia gitu. Kan tadi kalau seorang salik yang menjalankan thariqah suluk seperti kita nih, ajaran Abah, dia harus diam apa yang udah ditentukan oleh Allah aja. Misalnya di kita kan ada harian, mingguan, Bu, jalanin aja itu. Dan harus ridho apa yang sudah ditetapkan. Kalau di kita ditema sama guru, jangan ke kanan, ke kiri, tungak, kengon, sekarang, kiri, kanan, kiri, jangan. Hatta yatawallallah alaih. Sehingga kalau bahasa di situnya, sehingga Allah membimbingnya. Artinya apa? Sehingga Abah Guru membimbing kita. Makanya kita ada doa, Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Itu doa supaya dikasih singgah atau tempat sesuai yang ditetapkan nama buku. Bahkan di situ kata Imam Syarqawi, orang yang menjalankan thariqah suluk itu la yakhruju, nggak boleh keluar dari suatu permasalahan binafsihi wa iradatihi, dan dia nggak boleh keluar dalam permasalahan apa nafsu dia, bisa dia iradah kita gitu. Harusnya tunggu petunjuk guru. Lalu bagaimana? Kan Abah udah mangkat, Abah Guru kan udah mangkat. Nah, makanya Abah itu sudah ngasih ilmunya ke kita. Ketika kita pindah dari suatu masalah ke masalah yang lain, itu jangan bisa kita. Karena kalau bisa kita, akhirnya apa? Taswilus syaiton. Setan itu menguasai kita. Makanya orang yang di thariqah suluk itu, dia harus benar-benar memang bahasanya Robito Mursid sama gurunya. Permasalahan apa, dunia maupun apalagi kita belum akhirat ya, baru di dunia kan. Nah itu nggak boleh dengan dia keluar dengan jalan sendiri. Dia harusnya Robito Mursid, dialog dengan guru mursidnya. Nanti bahasa tadi tuh nanti Allah membimbingnya, nah guru membimbing kita. Makanya kalau ada permasalahan atau suatu masalah, kita diperintahkan surah apa? Sholat tobat, atau sholat hajat. Kemudian kita zikir la ilaha illallah, zikir jahar, zikir hobi, ya kan? Kalau yang sudah punya muraqabah, barulah di situ kita dialog dengan Syekh Mursyid. Gimana dialognya? Ketika kita ini satu masalah pengen keluar dari masalah yang lain, itu jangan bisa sendiri. Makanya Abah nitipin latifah. Ini kan ada latifah nih, latifah qalbi, rusiri, hobi, apa, nafsi, kolab. Nah ini yang di otak benak, nanti tanya ke sini. Dari alamul khalqi ini nanya ke alamul amri. Nah alamul amri induknya di latifah qalbi. Makanya prakteknya seperti itu. Pikir hobi. Tanya nih dari sini. Ini kan kita sudah dikasih ilmunya nih. Kalau yang sudah dinafsi, ada suatu permasalahan bagi orang-orang yang suluk, diam dulu. Jangan dia keluar sendiri sampai Allah itu membimbing, artinya guru itu membimbing kita dengan cara tadi. Ini yang otak benak ini nanya ke sini. Nanya beri zikir. Zikir hobi. Kan ini di nafsi ini, zikir ini tembusin kemana? Pasti semua di otak benak. Ketika kita zikir di latifah qalbi, yang main otak benak kita. Itu naksabandi. Kesini tanya. Atau kesini. Atau kesini, ke siri. Atau ke hobi. Atau ke apa? Ke ala amri. Yang sebut Muhammadan itu. Makanya jangan sampai ada suatu permasalahan keluar sendiri. Nggak boleh. Dia harus pakai irodahnya guru dengan tekniknya seperti tadi, punya zikir
Kalau kita keluar satu masalah ke masalah lain, tapi kita bisa sendiri, irodah kita ya kharuju bi nafsi wa irodatihi, takutnya apa? Taswilus syaiton, nanti setan yang menguasai. Itu ada Imam Syarqawi menjelaskan sikap buat seorang salik nih. Kita ini kan salik nih, toreko kita terpesu suluk, orang yang menjalankan namanya salik. Maka si salik itu dia harus diam dulu. Maka saya yang kusuk diem bima aqamallahu bihi, apa yang Allah udah tetapkan, atau bahasa kita apa yang Allah tetapkan. Wa yardobi, dan dia harus ridho. Kita ini harus ridho jadi murid Abah. Dalam perjalanan kehidupan dunia, di dunia ini, ya kalau kita harus ridho. Memang kita terikat dengan semuanya, keridonya guru. Jangan main keluar sendiri aja, satu masalah ke masalah lain. Maka yang terjadi taswirus syaiton, si setannya menguasai. Kenapa setan itu bisa menguasai si murid si salik tadi itu? Karena dia nggak bawa gurunya, nggak bawa ikut andil guru. Jangan menganggap bahwa Abah ini nggak ikut campur dalam permasalahan itu. Makanya kalau murid Abah dia bisa sendiri, ya silakan. Akhirnya apa? Taswilus syaiton, setan itu ada. Akhirnya apa? Menguasai dia. Setelah dikuasai, akhirnya apa? Ikatan guru sama murid, aslinya apa? Inkito, putus. Bibahril inkito, disebutkan di situ. Bibahril inkito, putuslah. Hubungan antara murid sama guru putus. Kenapa? Dia main akalnya sendiri. Nah, jangan sampai sejarah ini terulang. Banyak murid Abah seperti itu. Jadi dia ketika udah masuk toreko Abah guru, dianggap toreko itu zikir doang. Bukan. Kita udah dikasih teknik ini. Kalau ada apa-apa tanya dulu ke sini. Ini nanya nih, otak benak bari zikir. Tanya, bari ngomong Bapak. Tanya, Bang, gimana nih? Saya pengen pindah satu masalah ke masalah lain. Ada suatu permasalahan. Di toreko itu seperti itu. Nanti guru lah yang ngasih isyarat bimbingan tersebut. Nah kalau guru itu nggak dianggap, yang terjadi dia dikuasai sama setan. Jadi jangan anggap toreko yang di Abah ini di Bogor cuma hanya zikir gitu harian, mingguan, bulan. Enggak. Itu zikir harian, mingguan, bulanan itu hanya sebatas kepatuhan. Tapi dalam prakteknya kita nih seorang salik, pokoknya diam aja dulu gitu sampai Abah guru ngasih jalan. Jangan bisa keluar sendiri. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan zikir hobi atau zikir jahat, zikir hobi. Seperti itu ya. Jangan sampai banyak senior-senior kita akhirnya maunya sendiri. Yang terjadi taswilus syaiton. Akhirnya setan menguasai, putuslah hubungan yang namanya keguruan itu bibahril qoti'ah. Kalau sudah putus begitu, guru Syekh Abdurrahman, Abah guru kita, nggak mau peduli lagi. Ya orang muridnya aja nggak mau pakai beliau gitu. Jadi ini ikhwan maupun akhwat khususnya yang di Ciputat, bahwa Abah ini selalu hadir. Ketika kita dalam posisi ini, posisi Abah hadir. Gunakan itu, ilmu itu gunakan, ilmu robito. Jangan hanya ke Allah aja, atau ke Rasul jauh. Kalau tadi Imam Syarqawi bahasa ke Allah, ya karena bahasa ya akan dibaca sama orang umum. Kalau kita yang paham ini, berarti tunggu guru yang beri bimbingan, yang ngeluarin permasalahan itu. Jangan keluar dengan maunya sendiri atau iradanya sendiri, bahaya. Jadi toreko itu bukan hanya zikir doang ya. Bahwa Abah ini ada hubungan batin, ada ikatan batin antara murid sama guru itu ada.
ketika kita punya masalah apapun, guru akan hadir. Nah, tunggal kitanya ke pribadi kita bagaimana? Pribadi kitanya nih, bisa nggak kita berkomunikasi dengan Syekh Mursyid itu? Belajar komunikasi secara batin dikasih kan. Apa mau komunikasinya di Latifah Siri, silahkan. Atau kita bisa berkomunikasi dengan Abah di Latifah apa, silahkan. Atau kita enaknya berkomunikasi dengan Abah ketika di Latifah Qalbi, silahkan. Jadi zikir-zikir kayak zikir hobi itu kan ada munajat, ada ajas tujuan, ada zikir, ada doanya. Itu kan tekniknya. Nah itu nanti buat dialog rohani. Syekh Mursyid itu hadir bersama kita. Jangan anggap toreko itu cuma kumpul begini, bukan. Guru itu selalu hadir, selalu ada bersama kita. Ketika si murid punya masalah, punya permasalahan, guru akan hadir. Itu harus diyakini itu. Di toreko itu seperti itu. Jangan kayak di luar toreko, dia apa-apa ngadu ke Allah. Sedangkan ismul zatnya ada di mana? Kudro iroda Allah itu adanya di mana? Yang paling dekat tuh di kita. Jangan anggap Allah itu jauh. Kalau orang-orang di luar toreko dianggap Allah itu jauh. Padahal mah kudro dan iroda Allah itu ada di diri kita. Mana sih contohnya? Itu kita bisa sholat 20 rakaat, sholat tarawih, sholat tasbih. Emang kudro siapa ya? Emang iroda siapa? Nah makanya ketika belajar toreko kita belajar tauhid. Tauhidnya beda sama orang umum. Kalau orang umum itu seakan-akan itu di luar dia. Allah itu di luar dirinya, seakan-akan seperti itu. Padahal Allah yang disebut Allah itu kudro iroda yang kata apa ada di diri kalian semua. Nah, untuk kudro dan iroda Allah itu kita belum mampu menggunakan itu, makanya ada istilah robitomur. Ternyata kudroti wa irodati itu adalah diwariskan yang pertama kali ilmu itu oleh Allah. Ke siapa? Ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diwarisi yang namanya Robaniun. Sifat ketuhanan ada di Nabi Muhammad. Dikasih lagi Jabarut, ada di Nabi Muhammad. Dikasih lagi namanya Malakut, ada di Nabi Muhammad. Terus Rohmaniun ada di Nabi Muhammad. Awalan wa akhiron wa zohiron wa batinan ada di Nabi Muhammad. Sampai kudroti wa irodati Allah itu dikasih ke Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad itu tahu semua? Orang semua dikasih ilmunya. Makanya lihat hadis kursi. Hadis kursi kan firman Allah, cuma dia mah hadis. Nabi Muhammad dikasih tahu sama Allah, dilapatkan sama Nabi Muhammad. Nah sekarang ilmu Nabi Muhammad tuh yang diwarisi ke siapa? Al ulama warasatul waliyamurs. Kalau orang luar itu mungkin nggak mampu dah otaknya untuk memahami kudro irodah Allah ada di diri kita, bingung dia. Kan selama ini kita hidup pakai kudronya dan irodahnya. Karena kita belum mampu ke situ, maka ada guru lah namanya Robito Mursyid. Nah, pakai tuh. Berarti kudroti wa irodati itu kita pakai melalui wasilah siapa? Lihat dah orang luar itu, Allah itu di luar dia. Jadi Allah itu dianggap di luar padahal mah kudro irodanya ada di diri. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah kita yang sholat tasbih yang kedua. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan semangat terus.
untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh guru kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.